Baik Bapak Ibu. Ya, langkah awal. Bapak Ibu sebelum mendaftar ya atau deploy Office 365 ya di sekolahnya, itu Bapak Ibu silakan menggunakan browser. Di sini saya menggunakan browsernya itu Google Chrome ya, karena ini sudah tidak asing lagi atau sudah familiar bagi Bapak Ibu ya, tentunya pada saat berselancar di internet. Baik, yang pertama Bapak Ibu bisa mengetikkan di sini ya, di kolom search ya. Office 365 untuk sekolah. Ya, kemudian Bapak Ibu bisa enter. Nah, pada tampilan ini Bapak Ibu silakan Bapak Ibu memilih yang paling atas ya. Biasanya listnya itu paling atas. Seperti ini tampilannya. Microsoft Office 365 gratis untuk sekolah dan peserta didik. Silakan Bapak Ibu klik. Ya, kemudian pada tampilan ini Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu diminta untuk memasukkan alamat email sekolah. Ya, di sini alamat email sekolah. Jadi saya coba di sini memasukkan alamat email sekolah ya Bapak Ibu. Ya. Jadi di kolom masukkan alamat email sekolah, silakan Bapak Ibu input email yang berdasarkan domain email sekolah Bapak Ibu ya. Seperti ini contohnya, admin@smpn3lamuru.sch.id. Ya. Kemudian Bapak Ibu klik segera mulai. Ya. Pada tampilan ini Bapak Ibu silakan Bapak Ibu klik ini ya. Sign up your school ya. Pada tampilan seperti ini silakan Bapak Ibu pilih sign up your school. Jangan pilih I'm student atau I'm teacher ya Bapak Ibu. Silakan pilih sign up your school. Ya, ternyata bermasalah. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya coba kembali. Ya. Nah, tadi pada saat saya menginput email ya Bapak Ibu, itu terjadi masalah. Saya ulangi Bapak Ibu. Jika nanti Bapak Ibu menemui hal yang sama, nah, seperti ini. Nah, tampilan seperti ini, kemudian Bapak Ibu klik sign up your school, kemudian Bapak Ibu muncul tampilan seperti ini. Nah, ini biasanya emailnya itu sudah pernah digunakan untuk mendaftar ya Bapak Ibu. Jadi, maka akan tampil seperti ini. Ya. Kemudian Bapak Ibu jangan panik jika menemukan hal seperti ini ya. Silakan Bapak Ibu tutup tab browsernya, kemudian Bapak Ibu bisa kembali, kemudian mencoba menggunakan email yang lain yang belum pernah sama sekali digunakan untuk mendaftar atau deploy Office 365 di sekolah Bapak Ibu. Ya, seperti ini, kemudian kita segera mulai. Nah, pada tampilan seperti ini Bapak Ibu juga jangan panik ya. Nah, ini wajar tampilan pada tampilan seperti ini itu wajar. Silahkan Bapak Ibu lanjut ke enroll your school. Ini pilihannya Bapak Ibu. Jangan sampai salah ya. Pilihannya enroll your school. Silahkan Bapak Ibu klik. Nah, kemudian pada tampilan ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu jika ingin menggunakan bahasa Indonesia, bisa memilih bahasa Indonesia atau tetap menggunakan bahasa Inggris. Pilihan ada di Ibu nanti. Oke.
pada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini halaman seperti ini. Get Office 365 free for your entire school. Silahkan Bapak Ibu klik Get Started ya, for free. Nah, kemudian pada tampilan ini Bapak Ibu ya, welcome, let's get to know you. Di sini Bapak Ibu silahkan memilih negara terlebih dahulu ya. Kita pilih negara kita tercinta yaitu Indonesia, Bapak Ibu. Oke. Kemudian di sini first name, Bapak Ibu silahkan inputkan ya, nama pertama ya atau nama depan. Di sini saya akan mencontohkan Bapak Ibu ya. Kemudian last name-nya. Oke. Kemudian bisnis email address. Nah, ini Bapak Ibu bisa gunakan email Gmail ya atau Yahoo. Bisa Bapak Ibu gunakan email tersebut dan pastikan email yang Bapak Ibu input di dalam ini bisnis email address itu email yang aktif ya, yang bisa diakses Bapak Ibu, bisa menerima email dan berkirim email. Oke, ini contoh ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut, nah ini bisnis phone number. Silakan Bapak Ibu inputkan nomor telepon seluler ya, yang pastinya aktif, dapat menerima panggilan telepon, kemudian SMS masuk ya. Baik. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu silakan menginputkan company name ya. Company name ini Bapak Ibu inputkan nama sekolah ya. Nama sekolah Bapak Ibu. Ya, ini contoh ya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu input nama sekolah ya. Jadi Bapak Ibu untuk nama sekolahnya sebisa mungkin jangan disingkat ya seperti ini. Kita mulai lagi dari atas, tadi pilihannya bahasa Indonesia ya. Kemudian nama. Nah, untuk nama ini Bapak Ibu nama pertama atau nama depan, kemudian nama belakang ya, seperti ini contohnya. Kemudian di kolom email Bapak Ibu inputkan email yang aktif ya, yang bisa digunakan untuk mengirim email dan menerima email. Ya, kemudian nomor handphone. Nah, ini nomor handphone Bapak Ibu. Nah, ini biasanya Bapak Ibu sebagai admin pengelola website di sekolah, nah, biasanya juga nanti ditunjuk sebagai pengelola admin center dari Office 365-nya. Nah, boleh. Jadi ini nomornya pastikan aktif, Bapak Ibu bisa menerima panggilan telepon dan SMS. Kemudian ini nama sekolah Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu kita lanjut. Nah, ini. Di sini pilihannya Bapak Ibu silahkan memilih yang 1000 plus people. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu silahkan memilih yang 1000 plus people. Oke, kita cek sekali lagi Bapak Ibu. Pastikan ya. Nama ya, kemudian email, kemudian nomor handphone ya. Kemudian lanjut nama sekolah ya Bapak Ibu. Kemudian ini kita minta yang 1000 plus people ya. Kemudian silakan Bapak Ibu klik next ya untuk lanjut. Iya. Nah, pada tampilan ini Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu masukkan ya. Biasanya di sini saya kasih contoh ya Bapak Ibu, admin, kemudian nama sekolahnya. Ya, kemudian Bapak Ibu klik di bawah ya. Nah, jika centang warna hijau seperti ini Bapak Ibu, maka itu bisa lanjut ya. Ini bisa digunakan. Di sini saya contohkan admin at snpn3aryana.aca.onmicrosoft.com. Ini. Jadi bisa lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian silakan Bapak Ibu input password. Nah, untuk password ini ya,
Untuk password ini, Bapak Ibu silakan gunakan minimal 8 karakter, kemudian gabungan angka dan huruf ya. Kemudian di huruf itu ada huruf kapital, kemudian ada huruf kecil ya, Bapak Ibu. Oke, saya inputkan untuk passwordnya. Ya. Kemudian di bagian bawah silakan Bapak Ibu inputkan ulang passwordnya tadi. Oke, lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu bisa centang ya di sini. Nah, ini Bapak Ibu bisa centang, kemudian ada email dan phone, itu silakan Bapak Ibu centang untuk memudahkan ya. Nanti biasanya ada informasi terkait pembaruan fitur dari Microsoft itu akan masuk ke email Bapak Ibu ya. Oke, sudah Bapak Ibu sudah centang, kemudian silakan Bapak Ibu klik Create My Account ya. Oke, nah selanjutnya Bapak Ibu diminta ya, diminta ini untuk memastikan apakah Bapak Ibu itu benar-benar ini admin yang dimaksud atau robot. Nah, untuk memastikannya silakan Bapak Ibu input nomor handphone ya. Di sini saya memilih dulu kode negara Bapak Ibu, pilih yang Indonesia. +62 Bapak Ibu, kemudian nomor handphone Bapak Ibu yang bisa menerima SMS. Oke, kemudian pastikan pilihannya Bapak Ibu text me ya, cukup text me saja. Kemudian +62 nomor handphone Bapak Ibu yang bisa menerima SMS ya. Kemudian text me. Kemudian silakan Bapak Ibu mengecek handphone yang di nomor tadi ya Bapak Ibu. Nah, di situ ada SMS kode masuk ya. Ya, Bapak Ibu silakan inputkan kode tersebut ke dalam enter your verification kode. Ya. Kemudian Bapak Ibu klik next. Itulah karena dibilang ada doi termasuk juga iyo tak paham. Salah satu dia mau arisan. Ya. Sambil menunggu proses Bapak Ibu. Nah, ini finishing your sign up ya. Jadi prosesnya itu cukup mudah ya Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu sudah mempunyai domain di sekolahnya ya, termasuk email dengan domain sekolah. Itu akan cukup mudah sekali Bapak Ibu. Kemudian juga pastikan Bapak Ibu bisa mengakses DNS ya, DNS domain di sekolah Bapak Ibu. Nanti karena nanti untuk tahap 2-nya ya, kita akan memasangkan atau menghubungkan domain sekolah Bapak Ibu ya. Oke, nah ini sudah selesai Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu klik ini. Sebelum Bapak Ibu lanjut ya, ini pastikan di screenshot dulu ya Bapak Ibu. Ini silahkan Bapak Ibu screenshot terlebih dahulu ya, karena ini nanti akan digunakan untuk login di portal. Nah, jangan sampai Bapak Ibu lupa ID-nya. Kemudian password tadi. Ini silakan Bapak Ibu screenshot ya. Kemudian disimpan di galeri. Oke, baik Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah screenshot atau menyimpan ini halaman ini ya, kita bisa lanjut. Halo, Pak, suaranya? Iya, Pak. Ya.
Oke. Halo, Ibu. Oke. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu. Ya, ini tahap 1 itu sudah selesai ya Bapak Ibu. Setelah tahap 1 ini, Ibu akan diarahkan ke ini ya, Office 365. Ya, ini pengatur jaring. Mungkin Ibu. Saya coba. Ya, nah ini. Si Maria, dengar nggak? Sosinya mati uang, orang kita tadi utang singa mati tidak bayar, mau beli babi 1 ekor, mau bikin kata babi hutan, apa yang mau bikin babi hutan. Baik, Bapak Ibu. Nah, jika sudah pada tampil, jadi welcome to Office 36 Indonesia. Hasil Ibu lanjut dengan klik next. Maunya saya tidak usah orang lain tahu, Tuhan tahu kebenaran. Biar pastor fokusin makan. Ya, sementara proses Bapak Ibu. Tidak ada kita makan orang-orang di sini kan. Padahal sehingga mati uang BPJS saja tidak dibayar. Saya kasih tahu. BPJS kita tadi tidak ditagih, dia bilang seperti toko. Tapi uang mau pribadi, mau bikin acara bersama ada doi. Nah, pada tampil Ibu, your domain to take your phone. Nah, di Bapak Ibu kan yang diinput di sini adalah domain ya Bapak Ibu yang STHID. Nah, di sini contohkan bukannya STHID. Penggunaan demo kali ini hari ini saya bukan menggunakan STHID, tapi untuk Bapak Ibu nanti ya pada saat pasti itu adalah STHID. Orang lain kok tidak mau bayar. Kita menagih kok tidak bayar. Nah, sudah kalau baca Ibu Bukis memang tidak ada pencarian. Jadi di kolom Bapak Ibu kan Bapak Ibu bukan Bapak Ibu misalnya Suaranya Pak, Pak Ar, suaranya putus-putus Pak. Halo. Ya, suaranya agak putus-putus Pak. Sudah jelas sih? Oke, baik Pak, silakan dilanjut. Ya, halo. Terima kasih Ika. Ya, kita tampil ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu menginputkan domain sekolah Bapak Ibu ya di sini. Ya, pastikan SK ini. Jika yang lain biasanya nanti pada tahap verifikasi itu akan ditolak ya Bapak Ibu. Nah, untuk deploy kali ini saya bukan menggunakan MD. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu sekali lagi di sini pastikan menginput domain STHID ya, domain sekolah Bapak Ibu. Kemudian setelah kita bisa lanjut klik is ya. Bukti. Ini Pak, suaranya masih putus-putus, kemudian tampilannya masih delay.
Silakan cek sound Pak Arbe. Halo Pak Arbe. Halo Pak Arbe. Halo Pak Ar, suaranya belum kedengaran Pak. Cek sound, Ibu, bagaimana bapaknya? Coba sekali lagi Pak. Iya, halo, Ibu. Masih agak Suaranya belum putus-putus. ada. Halo. Oke Pak, oke aman. Ya. Oke, bagaimana suaranya? Oke. Iya Pak. Ya, oke, masih putus. Oke, aman ya. Ya, sementara proses ya, Bapak Ibu. Jadi jangan lupa sekali lagi untuk bukan domain sekolahnya ya. Ini tampilannya masih delay Pak. Masih di add your domain to get your discount. Ya, memang masih di situ Ibu. Masih di tampilan add your domain to get your discount. Oke, baik Pak. Ya, sambil menunggu tampilan dari Pak Arpi, ada saya bagikan link grup WhatsApp ya terkait dengan penggunaan bagaimana cara mendapatkan domain ya Pak ya, domain sdh.id dan penggunaan deploy Office 365. Ya, kemudian Bapak Ibu setelah menginputkan domain sekolah Bapak Ibu ya, yang SCH.id, kemudian lanjut pada tampilan seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, diminta untuk verifikasi domain Bapak Ibu ya. Ini menambahkan ya ke dalam DNS domain ya. DNS domain Bapak Ibu tadi yang saya. Bagaimana caranya? Di sini saya pilih at extract domain DNS record. Kemudian ini ya. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu ya, continue. Ya, sementara proses Bapak Ibu. Jadi di sini diminta Bapak Ibu untuk verifikasi domain Bapak Ibu ya. Memastikan apakah benar domain yang dimaksud adalah domain sekolah. Ya, ini masih kemudian lanjut ya. Setelah diminta tadi verifikasi, nah ini tampilan yang diminta untuk menambahkan ya catatan rekor dalam domain Bapak Ibu. Nah, di sini ada txt name ya, kemudian txt value, kemudian ttl-nya. Bagaimana caranya? Caranya adalah Bapak Ibu silakan buka tab baru ya, buka tab baru ya. Di sini saya sudah sediakan ya tabnya ya. Nah di sini ini karena
saya menggunakan ID web host ya. Kemudian Bapak Ibu nanti diminta login. Bapak Ibu biasanya diminta login ya untuk mengakses DNS domain Bapak Ibu. Nah, seperti ini tampilannya ya. Silakan Bapak Ibu login terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu masukkan kode verifikasi ya. Kemudian masuk. Nah, tampilannya seperti ini. Ini untuk yang ID web host ya, Bapak Ibu. Kemudian saya pergi ke domain. Nah, pada tampilan ini saya pergi ke domain SMP3 ya, yang saya input. Ini sebagai contoh untuk demo malam ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan sekali lagi saya sampaikan gunakan domain sekolah STH. Ya. Nah, ini DNS ya Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu pilih kelola DNS. Nah, bila ini silahkan Bapak Ibu tambahkan catatan yang dimaksud tadi. Nah, ini. Yang diminta adalah txt name ya Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu copy ya. Silahkan copy recordnya saja langsung di sini ya. Bapak Ibu bisa klik. Kemudian kita ke tampilan DNS domainnya ya, kelola DNS-nya ya. Kan Bapak pilih terlebih dahulu ya. Jadi apa? Karena yang diminta itu berupa txt ya, txt ya. Kemudian nama hostnya silakan Bapak Ibu tadi ya. Kemudian untuk alamat, nah untuk alamatnya silakan Bapak Ibu lihat yang diminta. Ini alamatnya, nama langkah-langkahnya silakan Bapak Ibu klik copy record. Ya, kemudian prioritasnya. Karena prioritas di sini hanya untuk yang catatan MX, jadi Bapak Ibu kosongkan saja ya. Nah, ini sudah nama host, kemudian jenis record ya, kemudian alamat. Nah, silakan Bapak Ibu klik simpan. Ya, jika Bapak Ibu menemukan tulisan seperti ini ya, berhasil melakukan perubahan DNS ya, berarti sudah berhasil ya Bapak Ibu menambahkan txt ke dalam kelola DNS domain Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Setelah menambahkan, silahkan Bapak Ibu verifikasi. Nah, biasanya Bapak Ibu ya, itu tergantung dari layanan domain ya, penyedia layanan domain itu biasanya ada yang memerlukan waktu 5 sampai 10 menit agar verifikasi berhasil ya. Ya, untuk penyedia domain sekolah Bapak Ibu, nah itu nanti bisa diskusi ya, melalui grup di WhatsApp ya Bapak Ibu, melalui Telegram ya, disediakan oleh panitia. Nah, di sini saya mencontohkan menggunakan ID web host ya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk demo kali ini ya. Nah, ini di sini sudah berhasil Bapak Ibu ya. Verifikasinya sudah berhasil dengan menambahkan tadi satu catatan record txt ya Bapak Ibu seperti ini ya. Ada kelola DNS domain sekolah Bapak Ibu ya. Oke. Nah,
Jika sudah berhasil seperti ini, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu ya, seperti ini. Nah, di sini centangnya hijau semua ya. Ya. Kemudian Bapak Ibu bisa klik dan nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke tampilan portal Office 365 Admin Center. Ya. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa lanjut ya. Di sini akan tampil nama sekolah Bapak Ibu ya biasanya pada saat sudah berhasil melalui tahap pertama ya. Kemudian di sini soal ya, menampilkan semua menu-menu ya di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa lanjut ke setting terlebih dahulu ya, setting. Ya. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih domain. Nah ini pada tampilan domain tadi Bapak Ibu di sini sudah ada yang healthy ya atau sehat. Biasanya tampilan bahasa Indonesia itu sehat. Kemudian di sini satu yang belum komplit atau belum sehat ya Bapak Ibu. Nah ini akan kita lanjutkan ke tahap kedua. Ya. Jadi memasangkan ya tadi domain itu belum lengkap. Jadi silakan Bapak Ibu klik ya, klik ini saja ya. Kita lanjut ya. Seperti ini tampilan Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu nanti klik continue up. Jadi langkah pertama sudah selesai, kita lanjutkan untuk yang langkah keduanya ya. Jaringan sedikit terganggu di sini. Bapak Ibu. Ya. Baik, Bapak Ibu. Nah, pada tampilan ini ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada dua pilihan. Nah, di sini ada tampilan direkomendasikan. Direkomendasikan tapi saya tidak memilih ini Bapak Ibu. Saya rekomendasikan silakan Bapak Ibu memilih yang ini. Yang pilihan kedua ya. Jadi Bapak Ibu silakan manage sendiri ya DNS recordnya ya. Jadi silakan Bapak Ibu pilih yang kedua, bukan yang pertama. Walaupun di sini tertulis direkomendasikan ya. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu pilih yang kedua ya. Jadi manage my own DNS record ya. Kemudian Bapak Ibu bisa lanjut ya, klik next ya. Ya, kemudian pada tampilan ini Bapak Ibu ya, silahkan pilih pastikan tercentang ini exchange ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut next. Ya. Diminta untuk update DNS setting. Nah, ini biasanya yang paling banyak di sini Bapak Ibu ya. Oke, kita satu-satu Bapak Ibu masukkan DNS-nya ya ke dalam kelola DNS domain sekolah Bapak Ibu. Di sini yang pertama diminta adalah MX record ya Bapak Ibu. Nah, di sini silakan Bapak Ibu klik ya, copy. Kemudian Bapak Ibu pergi ke kelola DNS tadi ya, masih terbuka ya. Kemudian Bapak Ibu di sini pilih yang MX ya, ini ya. Akan menambah baru Bapak Ibu ya di kelola DNS-nya. Kemudian prioritasnya ya di sini silakan Bapak Ibu pastikan ya. Kemudian untuk alamatnya kita kembali lagi ya. Untuk
untuk alamatnya yang diminta ini Bapak Ibu. Ini ya, untuk MX ya. Silakan Bapak Ibu copy. Ya. Kemudian kembali ke DNS ya. Di sini Bapak Ibu pastekan ini ya, sudah. Kemudian nama hostnya Bapak Ibu klik copy saja ya. Kemudian kembali ya, seperti ini. Ini untuk catatan MX-nya ya. Sudah, silakan Bapak Ibu klik simpan. Ya, ini berhasil ya Bapak Ibu nambahkan catatan MX. Oke. Yang pertama sudah berhasil, kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu diminta CNAME record ya Bapak Ibu. Nah, di sini silakan Bapak Ibu samakan langkahnya. Kita boleh copy hostname dulu ya. Kemudian kita ke kelola DNS. Sini pastikan ya. Kita tambah baru. Pastikan di sini Bapak Ibu CNAME ya. Ini kita pilih ya. Kemudian nama hostnya tadi ya. Kemudian alamatnya Bapak Ibu kembali lagi ya. Di sini untuk CNAME, nah ini Bapak Ibu klik copy saja. Copy, kita kembali ya, Bapak Ibu pastekan di sini. Oke, sudah. Kemudian untuk prioritas ya, karena di sini hanya khusus untuk MX record. Berarti otomatis tidak perlu diisi ya Bapak Ibu, cukup ini saja untuk yang CNAME ya. Nah, langkah selanjutnya silakan Bapak Ibu klik simpan. Catatan CNAME-nya hasil ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita lanjut untuk yang ketiga ya Bapak Ibu. Di sini diminta lagi data TXT. Diminta untuk TXT Bapak Ibu. Kemudian kita bisa lihat dahulu apakah tadi catatannya sama dengan yang di awal ya. Untuk TXT-nya ya. Ternyata berbeda. Bapak Ibu tambahkan TXT record. Bapak Ibu copy untuk ya. Kemudian di sini jangan lupa Bapak Ibu pastikan TXT ya ini. Ya, kemudian Bapak Ibu untuk namanya, untuk alamatnya, silakan Bapak Ibu kembali ya. Kemudian pastikan, ya. Kemudian karena di sini bukan MX, lanjut kita simpan. Ya, ini berhasil Bapak Ibu. Jadi sudah 3 catatan rekor kita tambahkan di kelola DNS ya Bapak Ibu, sudah berhasil. Ya, di sini. Kemudian silahkan Bapak Ibu klik verifikasi. Ya. Ini untuk catatan MX record tadi sudah kita inputkan ya, kita tambahkan. Kemudian CNAME-nya record juga sudah kita tambahkan. Dan terakhir TXT record sudah kita tambahkan di DNS. Selanjutnya itu Bapak Ibu klik verifikasi. Ya, Bapak Ibu bias tergantung dari penyelenggaraannya ya, dari domain Bapak Ibu biasanya memakan waktu 5 hingga 10 menit. Nah, Ibu menemukan seperti ini ya, ini sepertinya tampilannya. Di sini dikatakan datanya belum ditemukan, berarti masih perlu waktu Ibu. Untuk ini domainnya proses.
Iya, sudah berhasil ya Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini ya, sudah berhasil ya. Nah, ini kemudian Bapak Ibu akan tulis ini ya. Di sini ceritanya sudah hijau semua, sudah berhasil ya. Kemudian silakan Bapak Ibu klik finish ya. Ya. Ibu, jika sudah berhasil untuk verifikasi tahap keduanya, nah seperti ini. Jadi dua-dua sehat Bapak Ibu. Tinggal satu langkah lagi ya Bapak Ibu ya untuk mendapat aktivasi Office 365A1 yang unlimited. Nah, bagaimana caranya? Oke. Di sini Bapak Ibu setelah berhasil melalui tahap 1 dan 2 ya, sudah berhasil. Kemudian kita coba Bapak Ibu masuk ke ini billing ya, ke menu billing. Kemudian Bapak Ibu bisa cek lisensinya. Ya, lisensi. Jadi silakan Ibu menu billing ya, kemudian pilih lisensinya. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu. Ya, Bapak cukup mudah. Yang penting Bapak Ibu di sekolah sudah punya domain ID ya. Kemudian Bapak Ibu bisa mengakses kelola DNS. Nah, itu saja Bapak Ibu. Kemudian untuk lainnya biasanya email ya, email aktif, kemudian nomor handphone ya. Kemudian untuk Bapak Ibu yang belum punya domain untuk sekolahnya ya, nanti bisa ya. Apa saja yang perlu dipersiapkan, nah itu nanti ada Bapak Ibu bisa menanyakan langsung atau nah seperti ini Bapak Ibu listnya ya. Di sini sudah Bapak Ibu ya, ini itu 5.000 akun sebenarnya untuk guru, untuk siswanya juga 5.000 ya. Nah, di sini, nah ini sifatnya masih trial Bapak Ibu. Ya, bisa digunakan tapi biasanya tahun depan itu tidak bisa digunakan. Ya. Bagaimana kita mendapatkan yang unlimited? Nanti akan mendapatkan 1 juta akun ya. Tahap Office 365 nih. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya dahulu. Jadi jika Bapak Ibu sudah sampai itu tinggal menunggu verifikasi ya dari pihak Microsoft. Belum mengajukan bantuan, nah, ada beberapa data yang diminta untuk verifikasi Bapak Ibu nanti ya, aplikasi sekolahnya ya. Itu ada beberapa data yang diminta, silakan Bapak Ibu mengisi terlebih dahulu ya, kemudian nanti dilampirkan saat
Halo, Pak Ar. Ya, silakan Bu. Suaranya Sambil menunggu proses. Oh, ya. Sambil menunggu boleh selipkan pertanyaan ya, Pak ya? Ya boleh, karena tinggal sedikit lagi Bu. Langkah-langkah pengajuan ya. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu pada tahap ini itu sudah bisa digunakan ya, akunnya Bapak Ibu silakan gunakan walaupun masih tahap trial. Nah, sambil menunggu verifikasi, Bapak Ibu sudah bisa menggunakan akunnya di sekolah Bapak Ibu. Ya silakan Bu Ika. Kembalikan ke Ibu Ika. Iya. Ada pertanyaan Pak, bagaimana caranya bisa mendapatkan domain berlisensi itu yang sch.id dan mendaftarkan websitenya Pak untuk mengaktifkan Office 365. Ibu, Suaranya masih putus-putus Pak. ya, nah, Jadi sebenarnya pertanyaannya bagaimana jika sekolah belum memiliki domain? ya, jadi untuk Bapak Ibu yang di sekolahnya belum memiliki domain itu bisa berlangganan domain sekaligus hosting dan website ya Ibu nanti bisa menunjukkan ya ya sebelum pengajuan kemudian hosting dan setelah Bapak Ibu. Nah, Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus Pak, tidak terlihat, tidak terdengar dengan jelas. Halo Ibu. Mohon maaf Ibu. Saya coba pindah jaringan ya. Iya Pak, baik. Ya, bagaimana Ibu? Bagaimana? Masih ini putus-putus? Lumayan ini Pak, oke. Oke. Iya, Untuk menjawab pertanyaan ya, bagaimana jika belum memiliki domain? Nah, Bapak Ibu bisa berlangganan sendiri ya untuk domain, kemudian hosting dan termasuk websitenya. Tapi bisa juga melalui kami Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu kan data-data yang kami minta ya jika melalui kami apa saja yang perlu dipersiapkan untuk berlangganan domain dan Bapak Ibu. Yes. Ibu Ika. Iya, jadi Bapak Ibu jika tertarik menggunakan Office 365 di sekolah dan untuk mengetahui atau memiliki domain yang berlisensi sch.id, nanti silahkan bergabung di grup WhatsApp yang saya bagikan. Nanti akan dijelaskan dan dipandu oleh Pak Arpiansa sendiri terkait tentang memiliki domain sch.id. Seperti itu ya Pak ya? Oke. Mau dilanjut Pak atau? Boleh saya lanjut sedikit ya? Oke, boleh karena tinggal dikit lagi nih Pak. Oke, baik. Ya, tinggal sedikit lagi Bapak Ibu saya lanjut dulu. Bagaimana dengan mikrofonnya Pak, suaranya? Halo ya. Halo Pak Ar. Ya, halo Ibu. Ya. Jelas ya? Oke, baik. Oke. Ini Bapak Ibu sudah pada tahap ini ya sampai tahap ini hingga kita bantuan. Maaf Bapak Ibu. Saya akan contohkan bagaimana memberikan tiket bantuan ya agar verifikasi untuk mendapatkan lisensi yang unlimited itu bisa berhasil ya Bapak Ibu.
Halo, Pak Ar. Kembali saya mengingatkan Bapak Ibu, jika sudah pada sampai pada tampilan ini, Bapak Ibu sudah bisa menggunakan akun Office 365 untuk sekolahnya ya Bapak Ibu. Di situ tadi ada 2 ya, untuk guru, kemudian untuk peserta. Silakan Bapak Ibu coba membuat akun untuk rekan-rekan di sekolah, baik itu nanti akun Bapak Ibu di sekolah ya, termasuk itu sudah bisa digunakan walaupun masih trial ya. Ini saya akan demokan langkah-langkah pengajuan tiketnya, cuma bermasalah jaringan Bapak Ibu. Baik, Pak. Sambil menunggu Pak, ada juga pertanyaan dari Bapak Agus. Saya sudah deploy Office, tapi hanya dapat jatah 20 akun, Pak. Gimana caranya untuk upgrade supaya dapat akun lebih banyak lagi? Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Ya, pertanyaan dari Pak Agus. Untuk mendapatkan Halo, Pak Ar. Halo. mengisi data terlebih dahulu, Bapak Ibu. Yuk, Ibu Ika, jelas ya suara saya ya? Baru jelas ini Pak. Bisa diulang lagi Pak, kembali. Jadi terkait upgrade ya, upgrade akunnya. Misalkan tadi Pak Agus hanya mendapat 20 ya, 20 akun ya. Nah, nanti Bapak Agus bisa mengisi terlebih dahulu ya, data verifikasi ya. Kemudian Bapak Agus bisa mengajukan tiket bantuan. Di sini akan coba nanti untuk mengajukan bantuan, tapi sebelum mengajukan tiket bantuan, silakan mengisi data yang dimaksud. Nanti coba saya share ya Ibu. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu, saya coba buka file yang perlu diisi atau data yang perlu diisi ya sebelum mengajukan tiket bantuan. Ya, saya login terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya, jadi ada beberapa data yang diminta sebelum melakukan atau pengajuan tiket bantuan agar Bapak Ibu bisa mendapatkan lisensi yang unlimited untuk Ibu ya. Nah, ini login, sebentar login. Ya, sepertinya Ibu Ika ini terkena jaringan. Ya, baik Pak. Sambil menunggu saja Pak ya. Saya mau beri kesempatan dulu Pak kepada yang resen untuk bertanya langsung. Ya, sambil menunggu. Ya, silakan Ibu Sri Martati. Pak Aris, boleh. kalau ada dari RBD, silakan. Silakan Bu Sri. Halo Ibu Sri. Iya, Bu Ika. Ini dari RBD ya Bu ya? Iya.
Oh, halo Ibu Sri Martati, ada mau ditanyakan Bun? Udah ada? Belum saya naikkan dulu ya Bun. Ke Pak Saleh, silakan Pak Saleh. Ibu, yang saya tanyakan itu yang tadi ada akun yang untuk siswa dan guru itu yang bagaimana Bu? Yang akun 365 tadi Bu. Kenapa Pak akunnya? Cara masuk begitu, cara mendapatkan? Iya. Cara masuknya ya pertama ya Pak ya untuk develop. Bisa Pak untuk share screen ulang cara atau linknya, link website untuk mendaftarkan Devloy-nya Pak akun Voice 365. Karena banyak yang terlambat bergabung mungkin belum tahu lewat mana masuknya Pak linknya. Halo, Assalamualaikum Pak. Halo Pak Ar, sambil menunggu ya, karena memang jaringan kurang bersahabat pada malam hari ini, di beberapa daerah lagi hujan, berpengaruh juga dari signal, kita tunggu dari para Piansyah. Halo, sampai Pak Ar. Kurang jelas suaranya Pak. Ada mana nih? Siapa ya di sana ya? Halo Pak. Kurang agak kurang jelas Pak. Belum. Oke, lumayan Pak. Oke, silakan Pak. Oke. Ya, jadi langkah-langkah memulai deploy 365. Nah, Bapak Ibu silakan tadi membuka di browser terlebih dahulu ya. Ini saya memilih sangat familiar ya bagi Bapak Ibu lancar di internet. Yang pilihan ini kolom search silakan Bapak Ibu kan ya. Office 365 ya. Untuk sekolah. Itu Bapak Ibu. Dan terkunci kolom pencarian ya. Jadi Office 365 untuk sekolah. Nah, kemudian Bapak Ibu enter. Nah, pada tampilan ini Bapak Ibu silakan memilih yang paling atas ya. Memilih link web paling atas ya. Di sini ada Microsoft Office 365 gratis ya. Tampilan share screen terlihat Pak. Silakan Bapak Ibu klik. Share screen-nya tidak terlihat. Tidak terlihat Pak. Bapak bisa stop share dulu, baru kemudian share ulang lagi Pak. Tampilan share screen-nya belum muncul. Iya. Jadi silakan ya Bapak Pak siapa ya tadi ya Pak Saleh. Oke, baik Ibu. Sekarang sudah muncul. Lagi sementara starting Pak. Ya, sudah muncul ya Ibu. Sebentar Pak. Sementara proses. Jadi Pak Saleh bisa klik di kolom pencarian di Google Office. Ya, jadi Office 365 untuk sekolah ya, ya. Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu ketik di kolom pencarian. Pak Saleh bagaimana, sudah dapat Pak? Iya Bu, sudah Bu. Iya, nanti silahkan lanjutkan langkah-langkahnya seperti yang telah dilakukan oleh Pak Arfiansyah tadi. Selanjutnya dari Pak Wahyudi Arianto, silakan Pak Wahyudi. Ya, sudah tampil Ibu, share screen-nya ya. Halo? Belum Pak, masih proses nih, masih gelap.
saya beralih ke satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Tadi Pak Saleh katanya sudah menemukan link websitenya untuk pengajuan deploy. Dari Pak Wahyudi, silakan Pak Wahyudi. Halo, masih anu Iya, Pak. Iya. Suaranya masuk kok, Pak. Silakan. masuk sudah. Iya, Pak, sudah. Terima kasih Pak Bu Hos. Nanti saya tanya ke Pak Arbian. Mungkin memang sekolah saya ini belum ada SCH-ID-nya. Saya akhirnya lewat Gmail saya sendiri. Nggak kena Pak. Bagaimana solusinya nanti? Iya. Jadi Bapak belum ada SCH-ID dan mendapatkan Ya. hanya menggunakan Gmail ya, Pak ya? Iya, pakai Gmail pribadi. Gmail pribadi ya. Langkah selanjutnya memang Bapak harus memiliki domain Pak untuk melanjutkan Office deploy-nya. Iya. Iya, Sekolah silakan, saya Pak. di makasih. Iya. Ini tampilannya sudah terlihat, Pak. Sudah kelihatan. Iya, sudah terlihat, Pak Ar. Sudah terlihat Ibu ya? Ya. Iya. Ya. Atas pertanyaan tadi ya, silakan Bapak menggunakan email ya, biasanya email admin ya, dengan domain sekolah Bapak Ibu. Nah, itu pastikan untuk yang di sini ya. Untuk tampilan ini Bapak Ibu silakan menginputkan email domain sekolah. Jangan email Gmail atau Yahoo ya Bapak Ibu. Kecuali nanti pada saat tahap yang diminta tadi Bapak Ibu ya. Diminta untuk email bisnis. Nah, pada saat tahap input email bisnis, gunakan email Gmail atau Yahoo boleh. Tapi pada tahap ini silakan Bapak Ibu ketikkan email dengan domain sekolah. Nah, contohnya misalkan seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini admin@smpn3lamuru.sch.id. Karena jika menggunakan domain Gmail atau Yahoo, maka akan otomatis ditolak. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi memang Baik, sangat selanjutnya Ibu Ika. Baik Pak, terima kasih. Jadi Bapak Ibu untuk mengajukan deploy Office 365 ini memang harus sekolah memiliki domain sch.id Pak. Ya, jika tidak memiliki domain sch.id, tahap pendaftarannya itu belum bisa diselesaikan. Jadi seperti itu ya Pak Wahyudi. Lanjut ke Pak Agus Kantale. Silakan Pak Agus. Halo Pak Agus. Halo. Iya, silakan Pak. Halo, selamat malam Bu. Dengaran Bu ya? Iya, kedengaran Pak, silakan. Halo. Iya, kedengaran Pak. Halo. Iya Pak Agus, kedengaran suaranya? Ya, baik Bu. Ya, terima kasih. Saya mau nanyakan, ini kan untuk program Office 365 untuk A1 ya? Betul Halo. Pak? Iya betul Pak. Iya, maaf. Iya, Office lanjut. 365 untuk A1 ya, jadi free. Nah, saya mau tanyakan itu berlaku sampai berapa lama ya untuk penggunaan free Office 365 A1-nya? Oke, baik. Silakan dijawab Pak Ar. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Agus. Ya, ini program Office 365 A1 Pak ya untuk sekolahnya. Itu sampai berapa lama? Nah, nanti pada saat per tahun itu perpanjangan otomatis ya Bapak Ibu, tapi dengan biaya Rp0 ya. Jika Bapak Ibu sudah verifikasi tentunya ya. Verifikasi untuk mendapatkan lisensi unlimited. Jadi bisa dipakai bertahun-tahun Bapak Ibu. Jadi setiap tahun nanti akan perpanjangan otomatis dengan biaya Rp0 alias gratis. Ya, seperti itu Ibu Ika. Saya kembalikan. Oh iya Pak. Jadi walaupun nanti kalau misalnya sudah ada yang 1 juta akun itu Pak, kan kemudian ada situ tenggang waktunya. Tahun 2021 itu akan terpanjang otomatis dengan Rp0 ya Pak ya? Iya, betul. Oh, Betul Ibu. gitu. Baik. Pertanyaan yang paling penting Pak dari kolom chat ini, berapa sih untuk domainnya Pak sendiri per tahunnya? Untuk domain biayanya Pak. Oke, baik. Saya jawab ya Ibu.
Untuk berlangganan domain ya biasanya dengan hosting, kemudian termasuk website ya, pembuatan website sekolah itu biasanya standar 850.000 Ibu. Nah, kemudian nanti perpanjangan per tahunnya itu sekitar 380.000 atau sampai 450.000 per tahun. Jadi tergantung dari penyedia layanannya lagi, Ibu. Kan ada banyak tuh, Ibu, untuk penyedia layanan domain, kemudian website, termasuk langganan hostingnya. Ya, saya kira untuk sekolah berlangganan dengan biaya yang 850.000 per tahun, saya kira cukup terjangkau ya, Bapak Ibu. Kemudian nanti perpanjangan untuk domain termasuk hostingnya itu sekitar 400 ribuan, itu saya kira termasuk terjangkau ya Bapak Ibu. Untuk bisa digunakan dalam program atau memberikan. Halo Ibu, suara saya jelas ya? Jelas Pak, jelas. Ya, jadi bisa membantu dalam dunia pendidikan Pak. Nah, itu. Jadi silahkan Bapak Ibu yang ingin berlangganan melalui kami nanti bisa melalui kolom chat. Kemudian misalkan Bapak Ibu sudah domain sendiri, kemudian websitenya juga bisa nanti melalui kolom chat ya, meminta bantuan kami untuk dipandu agar dapat bisa mendapatkan aktivasi Office 365 sekolahnya yang saya kira itu Bu Ika. Baik Pak, sekedar informasi juga buat Bapak dan Ibu bahwa untuk membeli domain itu di Danabos sudah tertera Pak, apalagi dia domainnya sudah sh.id. Memang salah satu standar untuk sekolah pengajuan domainnya, pembelian domainnya. Jadi jangan ragu, silahkan jika ingin mau upgrade sekolahnya dengan domain sh.id, bisa bergabung di grup WA untuk tanya lebih lanjut. Kemudian jika sudah memiliki akunnya ya, domainnya Pak ya, jika sudah memiliki domain dan websitenya, tetap kami bantu untuk mengaktifkan cara deploy-nya untuk sekolah. Demikian Pak Agus. Saya beralih ke Pak Muhammad Idris. Silakan Pak Muhammad Idris. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya tertarik sekali ini dengan materi ini. Apalagi saya lihat lamur di mana ini? Bone atau di mana? Di Bone, Pak. Oh iya, berarti sama-sama Sulawesi Selatan. Iya, baik. Lanjut Bu ya. Yes, Pak. Saya sebenarnya telat tadi masuk. Mulai dari awal saya masuk setelah mendeploy masuk di apalagi di akun tadi waktu Mas sudah login sampai di akun. Sampai masukkan apalagi domain sekolah. Nah, yang saya mau pertanyakan ini sebenarnya saya sudah beberapa hari ini mencoba untuk melakukan deploy akun saya ke Office 365, Microsoft 365. Cuman saya terkendala sampai di TXT. Setelah saya deploy kan kemarin saya sudah beli domain, tapi hanya domainnya saja, hosting tidak, web belum, saya belum bikin web sekolah, baru sekedar membeli domain saja. Suara saya jelas Bu? Jelas Bu, jelas Pak, sorry jelas Pak. Ya, jadi baru sekedar membeli domain saja. Nah, saya kemarin sudah coba-coba deploy domainnya, ternyata saya terkendala sampai di situ tadi, waktu memasukkan TXT-nya, setelah sampai di TXT, setiap saya masukkan deploy masuk di situ, verifikasi langsung terkendala di situ. Baik. Iya, saya kira mungkin ada petunjuk lain ataukah sebentar materinya ada tutorialnya atau apanya, atau bisa dipandu secara bagaimana agar supaya ini bisa saya bisa deploy. Domainnya dari mana Pak? Kalau boleh tahu, domainnya, pembelian domainnya dari mana? Halo?
Pembelian domainnya di mana Pak kalau Ya. boleh tahu? Beli domainnya Saya Pak? beli domain di Dewa Web. Dewa Web. Oke, baik. Silakan Pak Ar. Katanya terkendala masukkan sinkronkan itu pakai TXT-nya. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Idris ya. Ya. Aduh, saya terkendala di suara ini. Mikrofonnya Jadi belum bagus Pak. Ya, halo Bu. Terus putus suara. Belum terdengar Pak. Masih putus-putus. Terdengar tapi putus. Belum terdengar Iya. Pak sama sekali. Bagaimana sekarang Ibu? Oke. Oke, aman Pak. Silahkan Pak Ar. Ya, terkait pertanyaan dari Pak Idris ya. Pak Idris sudah beli domain, kemudian sudah coba untuk deploy sendiri ya. Kemudian mendapat kendala di TXT ya. Menambahkan catatan rekod ya Pak di TXT. Nah, ini saya tampilkan lagi ya Bapak Ibu. Di sini saya menggunakan ini contoh ya ID web host ya. Kemudian saya masuk di domain ya Bapak Ibu. Ini contohnya domain saya ya. Kemudian kelola DNS. Nah, di sini Bapak Ibu pilih kelola DNS. Biasanya memang ada yang cPanel ya. Bagaimana tampilan untuk cPanel? Di sini sudah saya siapkan juga Bapak Ibu ya. Nih. Untuk cPanel Bapak Ibu itu agak rumit, tapi memang lengkap. Bedanya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa bangun website menggunakan WordPress. Langsung bisa Bapak Ibu menggunakan cPanel. Ini juga saya langganannya berbeda. Ya, berbeda. Jadi untuk yang cPanel Bapak Ibu itu bisa gunakan ini. Untuk area domains ya, area domains silakan gunakan zone editor ya. Untuk tampilan yang ini agak mudah ya Bapak Ibu ya daripada yang cPanel. Nah, cPanel ini agak banyak Bapak Ibu tampilannya karena memang menu dan programnya banyak. Ya. Di sini saya akan contohkan menggunakan cPanel Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu ada yang berlangganan di domainnya ya, domain sekolah itu ada diberikan untuk kelola DNS-nya menggunakan cPanel ya. Di sini Bapak Ibu bisa memilih zone editor ya. Bapak Ibu klik. Kemudian pada tampilan ini Bapak Ibu ya. Nah, ini tampilannya di sini ada A record. Nah, silakan Bapak Ibu pilih saja yang manage ya. Pilih manage. Nah, pada tampilan ini ya. Nah, pada tampilan ini Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu tadi yang diminta tambahkan record ya, record baru ya. Tadi Pak Idris terkendala di TXT. Nah, silakan klik add record ya. Kemudian ini tampilannya Bapak Ibu ya, tampilannya ya. Kemudian silakan ya Bapak Ibu copy di sini ya. Saya coba buka dulu pada tampilan. Maaf. Ya, ini tampilan ini ya. Nah, ini silakan nama TXT-nya ya. Bapak Ibu klik ini. Ya, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu gitu. Ya, Bapak Ibu pergi ke sini. Kemudian pastikan biasanya tadi bentuk nanti otomatis di sini akan main sekolah Bapak Ibu. Seperti itu. Nanti otomatis pada saat Bapak Ibu klik paste di dalam ini. Kemudian TTL yang diminta misalkan 3.600 ya. Silakan Bapak Ibu ketikkan 3.600. Kemudian tipe kelasnya tadi Bapak Ibu TXT ya. Nah, TXT. Kemudian recordnya. Nah, recordnya ini silakan juga Bapak Ibu copy. Jangan di copy manual ya Bapak Ibu, sebisa mungkin jangan di copy manual.
ini. Nilai TXT-nya sebisa mungkin jangan Bapak Ibu copy manual, tapi silakan copy dengan cara klik ini ya, icon copy ya. Biasanya kertas bertumpuk 2 ya Bapak Ibu. Silakan klik saja, nanti otomatis tercopy. Kemudian Ibu pastekan ke dalam sini recordnya. Ya. Kemudian silakan klik add record. Nah, insya Allah Bapak Ibu nanti berhasil. Ya. Nah, untuk yang tampilan ini yang lebih sederhana, nah ini seperti ini Bapak Ibu. Cara menambahkannya bagaimana? Cara menambahkannya silakan pilih terlebih dahulu ya, TXT ya. Kemudian tadi nama hostnya Bapak Ibu bisa paste juga di sini ya, seperti ini. Kemudian untuk alamatnya, nah saya sarankan dengan di manual seperti ini Bapak Ibu. Silakan klik icon kopinya, kemudian pastekan ke dalam. Ya. Nah, kemudian untuk prioritasnya, karena yang prioritas itu yang diisi hanya untuk khusus yang ini catatan MX, jadi kosongkan saja Bapak Ibu. Kemudian klik simpan. Nanti biasanya akan berhasil seperti ini. Ini tampilannya. Tadi ada TXT ya, ada 2 malahan Bapak Ibu ya yang diminta untuk TXT-nya. Kemudian tadi ada MX ya, catatan record MX. Kemudian name-nya. Saya kira itu Pak Idris. Jika nanti memang masih mengalami kesulitan atau kendala, nanti bisa chat melalui grup ya, Pak Idris. Kira itu Ibu saya kembalikan. Iya, baik Pak Idris ya. Nanti kalau ada kendala lagi terkait pengaturan TXT-nya, bisa bergabung di grup WA-nya. Nanti bisa dibantu langsung oleh Pak Ardiansa. Saya ke Pak Jafar Sodik nih. Dari tadi saya lihat resen. Pak Jafar, silakan Pak Jafar. Baik, terima kasih Bu. Mohon maaf ini private ke saya. Halo, suara saya jelas Pak ya? Dengaran Pak. Ya. Baik. Dari Pak Agus Soleh. Pertanyaannya, mohon maaf Pak, saya sudah deploy Office, tapi hanya dapat jatah 20 akun. Gimana cara upgrade supaya dapat akun lebih banyak lagi? Itu tadi sudah Pak. Sudah dijawab oleh Pak Arfi. Oh, berarti pas putus-putus berarti. Oh iya, mungkin bisa diulang lagi Pak. Ya. Nah, nggak usah. Lanjut aja Pak, silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Agus Soleh ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, juga memang saya akan melanjutkan ini sedikit untuk demonya ya, agar Bapak Ibu bisa mendapatkan ya upgrade lisensi unlimited. Baik, silakan Bapak Ibu simak. Nah, di sini pada tampilan ini tadi Bapak Ibu ya, Microsoft 365 Admin Center-nya ya sudah masuk ya. Langkah awal yang Bapak Ibu perlu persiapkan adalah mengisi data. Nah, ini dia datanya Bapak Ibu. Nanti untuk template seperti ini Bapak Ibu silakan cek di grup ya. Nah, di sini diminta data sekolah Bapak Ibu yang sebenarnya. Silakan Bapak Ibu isi terlebih dahulu ya dalam bentuk file Word ya. Nah, seperti ini. Kemudian jika sudah selesai Bapak Ibu untuk pengisian datanya, silakan Bapak Ibu mengajukan tiket bantuan ya, agar diverifikasi dan bisa mendapat lisensi yang unlimited ya, jadi upgrade ke 1 juta akun. Bagaimana caranya? Saya coba. Ya. Nah, pada tampilan ini Bapak Ibu ya, di Microsoft 365 Admin Center ya, di sini Bapak Ibu perhatikan ya, ada di sini tulisannya Need Up ya. Jadi silakan Bapak Ibu setelah selesai mengisi data untuk verifikasinya ya dalam bentuk file Word ya, Bapak Ibu silakan mengajukan tiket bantuan. Silakan klik Net Up ya Bapak Ibu. Kemudian tampilannya seperti ini ya. Ya, di bawah ini akan ketik terlebih dahulu ya. Saya akan ketik ya A1 Education. Tampilannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi A1 Education ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang mungkin sambil menyimak juga ikut praktik. Boleh.
Jadi A1 education ya, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa enter. Ya, setelah enter Bapak Ibu, di sini nanti otomatis aktif ya. Icon icon ya dengan mikrofonnya itu aktif ya. Jika Bapak Ibu belum mengetikkan pesan di sini maka belum aktif. Nah, ini. Silakan Bapak Ibu klik icon ini ya. Icon headset dengan mikrofonnya, Bapak Ibu klik ya. Kemudian akan tampil seperti ini Bapak Ibu ya. Kontak support. Ya. Silakan Bapak Ibu ketikkan titelnya di sini ya. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengetikkan bagaimana mendapatkan Office 365 untuk sekolah. Nah, seperti ini titelnya Bapak Ibu ya. Ya, kemudian untuk deskripsinya ya, ini seperti ini Bapak Ibu. Kemudian untuk nomor telepon Bapak Ibu, silakan terlebih dahulu ya kode negaranya. Kita di +62 ya Indonesia. Ya, seperti ini Bapak Ibu, jangan sampai keliru ya. Kemudian untuk nomor handphonenya, nah nomor handphonenya Bapak Ibu ya. Ini nomor handphonenya saya gunakan tadi di awal ya, yang bisa menerima telepon, kemudian SMS masuk ya. Bapak Ibu, ini nomor handphonenya aktif ya. Kemudian lanjut. Nah, lanjut di bawahnya di sini Bapak Ibu. Untuk emailnya di sini Bapak Ibu silakan email yang aktif ya, yang bisa menerima email. Ini jadi agar mudah pihak Microsoft kan Bapak Ibu ya. Jadi nomor handphone di +62 Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ya, Bapak Ibu silakan ganti yang untuk menerima email masuk ya. Kemudian lanjut di bawah Bapak Ibu ya. Silakan pilih yang by phone saja Bapak Ibu. Ini biasanya responnya di sini terlihat dalam 22 menit. Nah, pastikan juga biasanya itu akan ada balasan pada jam kerja Bapak Ibu. Nah, misalkan Bapak Ibu pengajuan malam ini, silakan tunggu jawaban itu pada hari kerja. Biasanya hari Senin itu sudah ada telepon masuk ya Bapak Ibu. Pilih yang phone ya. Kemudian di sini ada diminta untuk melampirkan. Nah, ini ada 5 sampai 5 ya. Artinya Bapak Ibu bisa upload sampai 5 file ini ya. Kemudian kapasitasnya itu 25 MB. Di sini akan saya coba upload file yang tadi Bapak Ibu ya, yang data sekolah tadi. Saya klik add file ya. Kemudian saya cari filenya Bapak Ibu. Jadi pastikan data yang di Bapak Ibu inputkan ya, ini pada template ini itu data yang benar-benar valid ya. Akan digunakan oleh pihak Microsoft ya, untuk memverifikasi sebenarnya sekolah tersebut ada, kemudian operasional, arahkan pendidikan ya. Ini pilih filenya Bapak Ibu ya, template Negeri 3 Lamuru ya, saya open ya. Sambil menunggu upload, nah seperti ini Bapak Ibu sudah berhasil untuk kemudian satu lagi Bapak Ibu, nah, satu lagi paling bawah, nah ini biasanya ini sering terjadi Bapak Ibu. Di sini regional settingnya jangan lupa. Nah, Bapak Ibu pastikan time zone-nya pilih yang +8 untuk wilayah Jepang. Oke, di sini, nah Bapak Ibu bisa pilih ini untuk +8 ya, waktu Indonesia Tengah ya. Kemudian bahasanya, nah, bahasanya ini Bapak Ibu jangan lupa memilih yang bahasa Indonesia.
jika Bapak Ibu lupa untuk mengatur setting regionalnya, nanti yang menelpon ada biasanya dari Amerika ya, bahasa Inggris biasanya. Nah, nanti Bapak Ibu biasanya kurang paham. Silahkan Bapak Ibu pilih yang bahasa Indonesia. Tapi bagi Bapak Ibu yang terbiasa menggunakan bahasa Inggris boleh. Silahkan Bapak Ibu pilih yang menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, di sini pilih yang bahasa Indonesia. Kemudian sudah selesai ya. Sampai di sini tulisan kontak me-nya aktif ya. Saya ulangi Bapak Ibu di awal ya. Di awal Bapak Ibu pada saat pengajuan chat itu icon ini belum aktif ya. Silakan Bapak Ibu ketikkan di kolom chat itu A1 Education ya. Kemudian enter. Pada saat sudah mengetikkan chat A1 Education maka akan aktif ya. Silakan Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu klik akan tampil seperti ini. Kontak support ya. Seperti ini. Untuk judul boleh Bapak Ibu gunakan ini ya. Bagaimana mendapatkan Office 365 untuk sekolah ya. Kemudian deskripsinya A1 Education ya. Kemudian nomor handphone. Nah, pastikan negaranya Bapak Ibu plus 62 ya, Indonesia. Kemudian nomor handphone yang aktif yang bisa menerima SMS dan telepon. Kemudian untuk emailnya Bapak Ibu silakan masukkan email yang bisa menerima email masuk atau berkirim email ya. Kemudian pilihannya pilih font saja Bapak Ibu ya. Kemudian jangan lupa untuk upload file tadi ya. Ini filenya nanti template-nya Bapak Ibu bisa minta melalui grup ya. Kolom chat ya, silakan. Kemudian setelah Bapak Ibu lampirkan, nah di sini ada regional setting. Nah, ini yang terakhir ya. Pastikan pilih yang plus 8 ya. Waktu Indonesia Tengah ya. Kemudian bahasanya Indonesia. Setelah selesai, silakan Bapak Ibu klik kontak. Saya kira itu Bapak Ibu. Ya, jadi untuk pengajuan tiketnya juga cukup mudah ya. Jadi Bapak Ibu tinggal menyiapkan data sekolah yang valid ya, yang sebenarnya ya, untuk bahan verifikasi dari pihak Microsoft ya, agar Bapak Ibu bisa mendapatkan lisensi yang unlimited ya. Nah, misalkan tadi ada pertanyaan yang kenapa hanya mendapatkan 20 akun ya, atau mungkin ada yang mendapatkan hanya 5.000 akun ya, masing-masing guru, kemudian juga siswanya juga mendapat 5.000 akun. Bagaimana bisa mengupgrade? Nah, langkah-langkahnya seperti ini Bapak Ibu. Silakan mengajukan tiket bantuan ya. Terlebih dahulu silakan siapkan ini data sekolah yang valid untuk menjadi bahan validasi atau verifikasi dari pihak Microsoft. Saya kira itu Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Ibu Ika. Baik Pak, ternyata di situ saya selalu dapat telepon bahasa Inggris Pak karena choose alternative language-nya itu tidak dipilih Indonesia. Iya. Iya, jadi paling penting ini ya Pak ya, choose an alternative language-nya. Iya, betul Ibu. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ada yang bertanya, silahkan dari Pak Wahyudi Arianto kayaknya sudah ya. Saya beralih ke kolom chat. Bagaimana kalau domain sekolah sch.id-nya Pak sudah tidak aktif lagi karena sudah lama tidak dipakai? Apakah masih bisa diaktifkan kembali? Dari Bapak atau Ibu ya, ini Abdallah Rif. Bapak Abdallah Rif. Oke, baik. Saya langsung jawab ya Ibu. Iya, silakan Pak. Bagaimana jika domainnya sudah aktif? Sudah tidak aktif ya, sudah tidak aktif. Nah, silakan Bapak Ibu cek terlebih dahulu ya, apakah memang betul domain tersebut sudah tidak aktif. Nah, jadi jika Bapak Ibu sudah mempunyai domain yang tidak aktif, nah, silakan Bapak Ibu pengajuan ulang untuk membuat domain baru. Nah, pastikan untuk domainnya Bapak Ibu misalkan di awal Bapak Ibu punya domain sekolah ya, misalkan SMPN 3 ya, singkat SMPN 3 Lamuru ya, seperti itu. Kemudian titik SCH, titik ID. Nah, silakan nanti pada saat pengajuan ulang atau buat baru untuk domainnya, silakan Bapak Ibu mendaftarkan menggunakan coba dulu SMPN 3 Lamuru SCH ID. Jika tidak bisa, berarti otomatis masih aktif domain Bapak Ibu ya. Untuk pengecekannya nanti Bapak Ibu bisa buka website saya contohkan di sini ya Bapak Ibu. Coba di sini saya luput dulu ya. Keluar dulu.
tampilannya Bapak Ibu. Saya coba cek dulu domainnya ya. Saya contohkan. Mencari. Kan? Ya, jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ya, jika domain Bapak Ibu masih aktif, maka seperti ini. Jadi, domain tidak tersedia karena memang masih aktif atau sudah aktif, ada yang menggunakan seperti ini. Ya, jadi misalkan Bapak Ibu juga terkendala mencari tahu siapa yang website domainnya sebelumnya. Misalkan Bapak Ibu ingin membuat domain baru, boleh. Nah, di sini tinggal tambahkan saja. Ya, seperti ini, SMP Negeri 3 Lamuru. Saya coba cari. Ya, ternyata tersedia ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Silakan, misalkan Bapak Ibu di awal tadi disingkat ya nama sekolahnya SMPN 3 Lamuru ya. Kemudian Bapak Ibu coba cek ternyata tidak tersedia. Kemudian untuk mencari tahu domain sebelumnya itu agak kesulitan. Silakan buat domain baru, boleh. Kemudian tambahkan seperti ini Bapak Ibu. Jadi SMP Negeri 3 Lamuru ini tersedia. Ya, seperti itu. Saya kira Ibu Ika dan Pak Abdul Haris ya. Ya, ini pertanyaan terakhir karena waktu sudah menunjukkan pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Pertanyaan terakhir Pak, ini ada pertanyaan dari Ibu Husnul ya. Saya telah memiliki website sekolah tapi belum memiliki domain. Apakah bisa hanya membeli domainnya saja kemudian deploy-nya Pak? Ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Untuk Ibu yang sudah punya website sekolah ya, termasuk domainnya saja ya. Iya Pak. Domainnya saja, kemudian hostingnya tidak punya. Nanti terkendala di emailnya biasanya Ibu. Kemudian untuk pengelolaan websitenya juga nanti terkendala jika Bapak Ibu hanya memiliki domainnya saja. Jadi saya sarankan Bapak Ibu silakan berlangganan domain, kemudian termasuk hosting dan website. Nah, di dalam data verifikasi tadi Bapak Ibu ya, ini, nah, di sini diminta juga. Ini kan alamat website sekolah. Nah, ini. Jadi masuk sebagai salah satu poin untuk verifikasi dari pihak Microsoft ya. Jadi silakan Bapak Ibu dilengkapi ya. Itu ada domain, kemudian kelas hosting dan website sekolahnya agar lebih mudah pada saat pengajuan lisensi unlimited Office 365 untuk sekolah. Saya kira itu Ibu. Baik Pak, terima kasih. Demikian dari tadi pertanyaan terakhir dari Ibu Husnul, sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Arpiansa sebagai pemateri yang sudah menyampaikan materi hari ini dengan sangat luar biasa. Dan terima kasih juga para panelis yang telah membantu jalannya webinar pada malam hari ini. Terima kasih kepada Sadar Igi, Lontara, Gosmart, dan tim RBB sendiri yang sudah memfasilitasi kita semua untuk mendapatkan materi deploy Office 365. Baik, sebelum saya tutup, kami mengucapkan terima kasih kepada penyaji yang telah memberikan banyak informasi kepada kita semua, dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada audiens dan partisipan dalam kegiatan webinar hari ini. Akhir kata, saya Ika Yuvia Johan selaku moderator mohon undur diri. Kita bertemu lagi di minggu depan RBB pada materi yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ar. Terima kasih banyak.